ya kita bilang kan waktu itu, berarti kemungkinan yang akan menguasai medan perdebatan ini Mas Bowo dong. Ya begitulah saya kira, gitu kan. Nah itu menurut saya merupakan kemungkinan akan mengakibatkan eskalasi konflik. Iya. Akan mengakibatkan eskalasi. Oh ini berarti Rusia di belakang. Padahal belum tentu. Nah, tadi soal combat ready. Kalau kemudian kemarin kan isunya juga soal rahasia negara. Betul. Boleh nggak sih sebenarnya soal kesiapan tempur, pesawat kah atau kapal kapal laut dan sebagainya itu dimunculkan? Ya sebenarnya itu materi yang ada di dalam buku putih pertahanan, Pak. Kalau kunjungan ke negara harus bawa delegasi budaya, tidak hanya delegasi ekonomi. Nah itu realisasinya menurut Mas Ali bagaimana? Ada ayam ditangkap sama si Isa. Dikasih emak buat diungkap. Selamat datang para pemirsa. Kembali lagi bersama kami di podcast Cakep, Catatan Kebijakan Publik dan Politik. Apa kabar Mas Hannibal? Baik, apa kabar juga? Selamat tahun baru. Selamat Semoga tambah sukses di tahun 2024 ya. Sama-sama Mas. Dan tetap sehat bersama keluarga. Alhamdulillah. Nah, kemarin kan kita sudah menyaksikan tuh ya di tanggal 7 Januari kemarin debat calon presiden ketiga ya antara Prabowo Subianto, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Ya sepertinya panas sekali ya. Nah, ini kita kan di acara Cakep ini mencoba mengkombinasikan pendekatan jurnalisme dan analisis akademik ya. Nah, kira-kira untuk insight info nih di belakang layar, spill ke kita di pemirsa, apa yang Mas Hannibal ceritanya ya kalau saya dapat cerita gini Mas, jadi sebelum debat itu kan hari Sabtu ya kalau nggak salah, Pak Jokowi kan bertemu dengan Mas Prabowo di restoran Seribu Rasa. Nah, itu udah banyak muncul di media sosial. Nah, tapi banyak yang nggak tahu apa sih isinya. Gitu. Iya, benar-benar. Kebetulan saya dapat cerita nih dari kawan-kawan 02 bahwa sebenarnya waktu itu Pak Jokowi mengingatkan ke Mas Bowo agar bisa mengelola emosi, gitu loh. Mengelola emosi, jangan sampai terpancing, jangan meledak-ledak, gitu kan. Karena kalau menurut kabarnya pas debat pertama itu kan Mas Bowo agak terpancing gitu dan sempat ya ada melet-melet, ada gestur-gestur yang itu dianggap menurunkan elektabilitas Mas Prabowo gitu dan itu diikuti oleh Mas Bowo gitu. Nah, karena itu pada hari Minggu pagi itu Mas Bowo kan lebih banyak kemudian yang muncul juga di media sosial nonton dangdutnya Rhoma Irama. Itu dalam rangka untuk merilekskan Mas Bowo gitu. Nah, terus kemudian terjadilah debat dangdutan itu. Berarti ya, dangdutan sebelum debat ya. Ya pagi lah itu. Kalau ini kan udah siang gitu. Kalau di kubu Mas Bowo ini mungkin karena menganggap Mas Bowo ini kan seorang Menteri Pertahanan, dianggap sudah paham dengan ini ya. Kasih masukan-masukan, Mas Bowo juga oke gitu kan. Nah, kita juga nggak tahu kenapa kok ketika dalam debat itu jadinya seperti itu kayak. Mas Bowo kan kelihatan secara substansi agak kurang menceritakan keberhasilannya dan sebagainya. Itu yang ya cukup ini agak mengagetkan kan. Waktu itu kita ngobrol dengan Bung Ginting kan, kita perkirakan wah ini Mas Bowo yang akan menguasai Medan lah gitu. Tapi dari segi tim, katanya kan waktu itu Mas Hannibal bilang bahwa kan mau dipersiapkan timnya tuh dengan konsultannya Mas Gibran. Itu jadi nggak sih sebenarnya? Sebenarnya ya ada gitu membantu untuk memoles gitu lah. Cuma kan itu tadi karena Mas Bowo dianggap kan udah sangat paham lah di bidang pertahanan. Jadi kayak mungkin ya sudah dijelaskan. Misalnya 5 atau 3 hari sebelumnya itu kan sudah dipersiapkan misalnya gimana sih konsep
Pertahanan semasa Mas Prabowo. Yang kemudian dimunculkan di Kompas dalam iklan besar sehari setelah debat itu. Itu sebenarnya kan bahan untuk Mas Bowo. Gitu. Kalau seandainya di situ Mas Bowo hafal semua lah gitu, mungkin juga bisa lebih lancar ketika menjelaskan gitu. Ya, tapi ya mungkin ada ewoh pekewo atau gimana kepada Mas Bowo yang udah senior itu ya mungkin kurang ya sudah terjadinya seperti itu gitu. Sementara kalau dari kubu 01 kan di situ ada mantan Menhan ya sebelum Pak Prabowo, Pak Ria Mizard kan di kubunya Mas Anies. Jadi yang agak detail-detail itu juga dari beliau ada. Terus kemudian asisten perencanaan. Menarik ya, Ria Mizard. Padahal diasosiasikan dekat ke Mbak Mega kan? Ya, sekian lama ternyata malah di kubunya Mas Anies ya. Betul. Luar biasa. Terus kemudian Pak Syawgi itu dulu bekas asisten perencanaan Menteri Pertahanan di masa sebelumnya gitu. Jadi ya cukup paham juga. Sementara kalau di kubu Mas Ganjar kan di situ ya ada Mas Andi Wijayanto. Terus kemudian ada mantan Panglima TNI, ada 2 bahkan, ada yang baru Pak Yudo Margono dan sebelumnya Mas Andika Perkasa. Jadi di sana juga kuat juga ininya, timnya gitu. Oke. Iya, jadi kalau saya amati ya pemirsa, jadi kemarin itu memang ekspektasinya begitu besar terhadap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan kan, Mas Hannibal ya. Betul. Jadi ya itu tadi kan juru bicaranya tim suksesnya di berbagai macam media tuh kan sudah mengatakan ini bahwa isunya adalah Prabowo banget. Gitu, bahkan kan. Yang kita diskusi sama Bung Ginting itu dipotong-potong juga yang bagian yang ya kita bilang kan waktu itu berarti kemungkinan yang akan menguasai medan perdebatan ini Mas Bowo dong. Ya begitulah saya kira gitu kan. Nah, itu menurut saya merupakan kesalahan strategi bagi tim suksesnya Pak Prabowo ya. Karena ekspektasi publik jadi begitu tinggi. Dan kalau ada kesalahan sedikit kan biasanya justru jadi buruk tuh kalau dalam seperti debat sebelumnya kan yang Mas Gibran. Mas Gibran banyak yang underestimate, ternyata begitu muncul pada tewas semua. Menurut saya itu kesalahan yang tidak perlu ya. Dan harusnya gimana dong Mas kalau kayak gitu itu menurut Mas? Ya maksud saya sebenarnya justru itu kalau udah ada ekspektasi yang tinggi seperti itu ya Prabowo-nya harus siap, terutama dengan data-data. Nah, sayangnya di debat kali ini kan dia terpancing emosi ya, walaupun saya tahu bahwa dia sudah menahan emosi begitu besar. Kita lihat kan ketika awal begitu Mas Anies statement pertama yang udah langsung menukik itu kan, mic-nya Mas Bowo itu kan kelihatan agak goyang gitu. itu nahan banget itu berarti itu kan. Itu dia. Jadi saya sudah memperkirakan memang Mas Anies akan melakukan serangan ya. Serangan dan itu, tapi herannya dilakukan itu dari awal, dari statement pembukaan, opening statement. Saya juga nggak nyangka kalau itu ya. Nembak pertama itu langsung. Dan dia menggunakan cara Pak Jokowi kan, dengan menyinggung soal kepemilikan tanah 300.000 hektar, itu jumlahnya fenomenal ya. Mas, saya mau tanya nih. Sebagai pengamat kebijakan publik. Ini kan sebenarnya kemarin perdebatan itu termasuk kebijakan tentang pertahanan gitu ya. Iya, paling tidak dulu ada Pak Yono Sudarsono, ayahnya Mas Wisnu itu kan Menteri Pertahanan yang legendaris gitu. Nah, Mas melihat apa yang disampaikan Mas Prabowo sebagai Menteri Pertahanan yang seperti itu, yang justru dia tidak memunculkan kebijakan-kebijakannya itu gimana Mas? Iya, jadi itu yang disayangkan ya dalam debat ini. Jadi dengan reaksi yang begitu emosi ya, walaupun mungkin untuk standar Pak Prabowo ini emosi yang bisa ditahan dengan banyak gitu ya. Tapi terbukti pancingan dari Anies Baswedan itu cukup berhasil. Dan akhirnya dari segi
perdebatan, sorotan udah pasti media dan masyarakat melihat pada argumen yang begitu keras antara Anies dan Pak Prabowo, sehingga substansinya jadi tertutup. Karena akhirnya bukan isu-isu strategis luar negeri dan pertahanan, tetapi isu-isu yang terkait misalnya dengan alutsista. Alutsista kan sebenarnya itu sebuah kebijakan untuk pengadaan alat tempur gitu kan, tapi bukan sebuah kebijakan strategis. Ya misalnya kalau kebijakan strategis pertahanan misalnya bagaimana melihat Indonesia dalam ASEAN, dalam Asia Pasifik itu untuk membangun pertahanannya bagaimana? Apakah mengutamakan laut, apakah udara, apakah masih tetap status quo dengan pertahanan yang berorientasi darat misalnya. Itu kan akhirnya tidak terlalu terlihat. Kalau Mas Ganjar itu kan, ya itu menarik juga ya, Mas Ganjar kan awalnya kelihatan mengambil sisi tengah gitu. Dan sudah dirangkul Mas Bowo, ini saya lebih dekat dengan Mas Ganjar nih. Tapi habis itu kan justru menghajar dengan telak beberapa kali gitu. Ya itu dan soal kebijakan kalau itu Mas. Itu hebatnya, mungkin itu cerdiknya Mas Ganjar ya. Jadi dia sebenarnya diuntungkan pada situasi di mana ada sebuah animosity ya, atau ketidaksukaan antara Prabowo dan Anies Baswedan, dan dia masuk di situ. Pertama memposisikan diri sebagai penengah, nah itu pancingannya dia sehingga Pak Prabowo berpikir pada waktu itu bahwa oh ini kita bisa berteman nih dalam debat ini gitu, tapi ternyata salah perhitungan kan. Pada akhirnya justru Pak Ganjar mencecer Pak Prabowo kan soal alutsista, soal penilaian kinerja itu dikasih nilai 5. Nah, itu kan awalnya dari Pak Ganjar Anies lagi kan? Dan memancing Anies gitu. Itu kan sebuah pukulan telak ya. Jadi saya rasa itu dari segi taktik debat itu cukup cerdik. Dan tapi dari segi substansi juga saya melihat Pak Ganjar mungkin yang lebih lengkap dan out of the box ya. Misalnya terkait dengan angkatan cyber, terkait dengan duta besar cyber, kemudian juga dia seperti Pak Anies juga menekankan soal cyber security ya. Dan bagaimana dari segi kebijakan luar negeri juga dia kan misalnya viralisme, walaupun mungkin dari prakteknya dari segi doktrin itu terlalu kekinian, tetapi itu menarik diekspor ya, viralisme itu kebijakan luar negeri seperti apa yang nanti lebih dekat dengan generasi Z dan generasi milenial ya, saya rasa itu menarik untuk diekspor. Ngomong-ngomong nih, Mas Wisnu udah menilai belum nih dari debat kemarin nih, dari paslon 1, 2, 3? Iya, jadi saya melakukan penilaian terhadap 3 indikator ya. Pertama dari segi penampilan di atas panggung. Nah itu, sebentar nih saya ada catatannya. Saya memberi nilai yang paling tinggi tentu saja Pak Ganjar ya, dengan nilai 85. Kemudian untuk Pak Anies saya beri nilai 75 ya. Kemudian Pak Prabowo saya kasih nilai 65 gitu ya. Itu dari sisi penampilan di atas. Kalau dari sisi ini materi yang disampaikan? Nah, dari segi materi ini mungkin lagi-lagi saya memberi nilai Pak Ganjar ya. Saya rasa tim Pak Ganjar tuh cukup baik ya dalam memberikan briefing terhadap Pak Ganjar terkait dengan materi-materi seperti yang tadi Pak Hannibal sampaikan, kan ada Pak Andi Wijayanto, ada Pak Andika Perkasa yang memberikan bahan-bahan, terutama soal Duta Besar Cyber dan Angkatan Cyber itu Pak Andi pernah mengusulkan itu pada saat menjadi Gubernur Lemhanas. Tapi yang paling penting bahwa Pak Ganjar mampu menyerap bahan-bahan itu dan mempresentasikannya. Dan dengan gaya dan bahasa yang taktis banget gitu ya. Iya. Jadi ya pemirsa yang perlu diperhatikan itu sebenarnya dalam debat Capres ketiga kemarin Pak Ganjar itu underdog sebenarnya. Karena maksudnya dia kan dari segi profil itu kan tidak punya pengalaman eksekutif di tingkat nasional. Betul. Jadi seperti yang kita ketahui
Pak Anies Baswedan kan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian Pak Prabowo kan Menteri Pertahanan, ya. Mungkin pengalaman Pak Ganjar itu sebagai anggota DPR kan, kalau nggak salah 10 tahun ya. Nah itu kan di legislatif, tapi bukan memimpin sebuah kementerian yang besar. Nah jadi ekspektasi publik pada waktu itu ya rendah ya. Tapi itu justru menguntungkan Pak Ganjar seperti Mas Gibran kemarin di debat Capres kedua. Jadi begitu dia menyampaikan substansi yang cukup kredibel, nilainya jadi tinggi gitu di mata publik. Kalau ini Mas, sebagian kan mengira akan Mas Anies, tapi begitu Mas Anies menyerang pada statement pertama itu, orang kemudian justru muncul ya, aduh apa ya, Mas kena nih kayak gini. Nah itu gimana tuh Mas? Ada kan kesannya seperti ini itu. Saya rasa yang coba jadi kan kinerja Pak Prabowo ini dianggap tidak optimal dalam debat ini ya. Dan akhirnya terbukti Pak Jokowi sampai turun tangan tuh dengan membuat statement ya bahwa debat Capres harusnya tidak personal ya kalau dibandingkan di 2019 Pak Jokowi udah personal banget itu. Iya, padahal Pak Jokowi juga melakukan itu ya soal 300.000 hektar gitu kan. Tapi ternyata Pak Jokowi sepertinya ya aneh, sebenarnya agak-agak jarang juga nih Presiden mengomentari debat Capres ya. Jadi publik bertanya-tanya nih kok Pak Presiden membuat statement itu. Tapi saya rasa itu hal yang menarik bahwa Pak Jokowi sudah dianggap mencoba melakukan intervensi. Walaupun dia membantah ya. Nah ini saya rasa coba dialihkan kepada publik dari tim sukses Prabowo itu mencoba membangun simpati sebagai yang teraniaya. Betul. Jadi kalau banyak itu yang di video-video pas Mas Bowo ditembak sama Mas Ganjar, kemudian Mas Anies yang kemudian kayak nggak bisa bicara gitu, kelihatan dan itu yang dimunculkan kan di mana-mana. Kemarin saya cek di TikTok ya. Itu banyak sekali video-video yang menggambarkan Pak Prabowo teraniaya dan yang menarik lagi banyak pendukungnya yang menangis gitu. Banyak ibu-ibu, remaja putri gitu ya. Bahkan anak muda cowok juga nangis. Jadi kemarin temanya kemudian nangis untuk Mas Bowo. Menangis gitu untuk Mas Bowo. Cuma abis itu kan jadi lucunya begitu itu rame soal menangis, Mas Bowo di Jambi ngomongnya kenceng lagi. Dan itu merusak kampanye sedih yang dimunculkan kan. Jadi itu maksudnya ini kan kita lihat bahwa coba dilakukan damage control oleh timnya Pak Prabowo, kita lihat apakah efektif atau enggak. Karena kan ya namanya juga mereka pengen supaya surveinya Pak Prabowo kan tidak turun ya. Nah, itu jadi dari segi emosional tuh tadi saya lupa kasih skornya. Itu emosional gitu. Kalau Pak Ganjar dan Pak Anies saya kasih nilai 80, kalau Pak Prabowo 65. Ya, jadi memang secara nilai total yang unggul Pak Ganjar ya. Iya, jadi saya rasa itu menarik bahwa memang di debat kemarin sepertinya pertarungan Capres ini menjadi tambah seru karena tidak ada yang menang berkali-kali atau kalah berkali-kali gitu ya. Jadi sepertinya bergantian nih. Saya memberikan yang di debat Capres pertama kan saya memberikan nilai Pak Anies lebih tinggi. Untuk debat Cawapres saya memberikan nilai Mas Gibran paling tinggi. Nah, sekarang giliran Mas Ganjar yang memenangkan debat Capres. Tapi kita tentu saja ingin tahu substansi yang lebih dalam ya terkait dengan kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan, dan kita dalam episode kali ini mendatangkan ahli hubungan internasional dan ahli pertahanan dan keamanan dari Universitas Indonesia. Kita panggil Dr. Ali Awiwisono. Silakan. Gimana Mas Ali, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas. Selamat tahun baru. Tahun baru kemana Mas? Ya di staycation aja kita. Staycation aja. Gimana? Kemarin lihat nonton debat yang Capres kedua kemarin di mana nontonnya Mas?
Nontonnya kebetulan di mobil. Oh, di mobil? Iya, pakai HP gitu? Pakai HP, sambungin Bluetooth ke mobil. Saya dengerin bareng istri. Nonton 3 jam penuh tuh? Ya enggak. Jadi ya terpotong-potong lah. Terpotong-potong ya? Terpotong-potong. Nah itu dari segi keseluruhan gimana menurut Mas debat Capres itu? Kesan Mas Ali apa? Ya, sebenarnya dari setiap paslon tuh ada yang bagus, itu ada yang bagus. Bahkan dari Pak Prabowo ya. Saya ingat di pertanyaan, waktu pertanyaan ya, ketika masuk ke sesi pertanyaan yang pakai undian-undian itu tentang cyber. Karena saya lagi menekuni juga tuh bidang cyber. Dan Pak Prabowo bilang soal sumber daya manusia kita yang kurang. Dan itu spot on banget menurut saya, karena memang BSSN kan udah mengeluarkan peta okupasi cyber kita, gitu. Dan kita emang kekurangan di kriptografi analis, kriptografi spesialis, penetration tester, kemudian auditor keamanan informasi itu kita kurang banget, gitu. Dan apa namanya? Sebenarnya Pak Prabowo bisa elaborasi itu di situ, bahwa dia kemudian terakhir ke tengah-tengah dia bilang terdistract. Dia udah membangun sekolah gitu kan. Dan itu bagus gitu menurut saya. Itu tadi mungkin terdistract ya. Pak Anies ketika pertanyaan itu dia menjawab kan pertanyaannya bagaimana memperoleh teknologi gitu ya, teknologi untuk keamanan cyber. Terus Pak Anies bilangnya nggak menjawab sih. Pak Anies itu menjawabnya melibatkan seluas-luasnya pihak gitu. Menurut saya wah itu malah nggak realistis karena persoalan cyber security itu butuh keahlian yang spesifik, keterampilan yang spesifik, bukan perluasan keamanan gitu ya. Kalau Pak Ganjar dia diplomat siber ya kan, mengajukan gagasan angkatan cyber itu. Dan angkatan cyber. Itu gimana realisasinya mungkin nggak? Itu yang paling menarik sih sebenarnya. Kebetulan saya berbicara langsung dengan Mas Andi setelah dia mencetuskan gagasan tentang angkatan cyber itu, dan sebenarnya itu tidak seambisius yang kedengarannya gitu ya. Sebenarnya itu adalah sebuah direktorat tersendiri di dalam Mabes TNI. Kemungkinan akan dijabat oleh Jenderal Bintang 3 sih memang. Ya, jadi nanti bersaing sama BSSN gimana menurut? Dan tugasnya adalah keamanan cyber di dalam Mabes TNI. Ada Diskomlek kan itu. Udah ada yang komunikasi elektronik kan kalau di Mabes. Dan ada juga fungsi lain yang saya dengar itu interoperabilitas. Ya, jadi interoperabilitas antar matra. Ya, jadi digitalisasi interoperabilitas antar matra gitu. Nah, jadi bukan sebuah kemampuan ofensif gitu yang kita bisa baca, bukan kemampuan untuk kayak Rusia gitu ya. Melakukan penetrasi atau melakukan hacking gitu kan. Ini bukan itu, bukan hacker force, bukan hacker group gitu, bukan. Atau di China juga kan ada hacker group, bukan kayak gitu sih yang divisikan gitu. Nah, kemudian soal cyber diplomat itu bagus juga karena cyberspace itu domain kelima gitu, domain udara, laut. Udara, laut, darat, angkasa luar, kemudian cyber. Jadi dia punya dinamikanya sendiri. Angkatan kelima. Masa sekarang gitu Jadi memang butuh diplomatnya sendiri gitu. Ya, tujuannya tuh ini pada dasarnya membangun trust di ruang cyber. Aktor di ruang cyber itu multiple, banyak sekali, dan kebanyakan non negara. Kebanyakan serangan cyber itu non negara, bukan negara. Bukan negara ya. Kemudian pertanyaannya apakah yang non negara ini punya afiliasi dengan negara, itu kita tidak tahu. Dan itulah yang kemudian bisa menimbulkan konflik. Jadi kalau misalnya ada aktor non negara
maaf kayak kemarin yang Bank BSI ya, itu diserang oleh kelompok namanya Lockbit 3.0 dan ada di Moskow. Apakah berafiliasi dengan Moskow? Belum tentu juga. Tetapi ketika ada suatu basic animosity gitu ya, kalau memang misalnya kebetulan kita nggak bermusuhan dengan Rusia, tapi kalau misalnya kita ada rasa permusuhan, kemungkinan akan mengakibatkan eskalasi konflik. Akan mengakibatkan eskalasi. Oh, ini berarti Rusia di belakang. Padahal belum tentu. Nah, tadi soal combat ready. Kalau kemudian kemarin kan isunya juga soal rahasia negara. Betul, Pak. Boleh nggak sih sebenarnya soal kesiapan tempur, pesawat kah atau kapal kapal laut dan sebagainya itu dimunculkan sebenarnya? Iya, sebenarnya itu materi yang ada di dalam buku putih pertahanan, Pak. Jadi buku putih pertahanan negara itu semestinya menyampaikan itu. Dan bukan rahasia negara. Bukan rahasia negara. Semua orang boleh baca. Jadi maksudnya buku putih pertahanan itu adalah instrumen diplomasi pertahanan. Jadi kita menyampaikan kepada negara lain di negara-negara di dunia ini adalah postur pertahanan kita. Kita punya postur pertahanan seperti ini, bisa saja tujuannya adalah menyampaikan pesan. Jadi informasi pertahanan itu bagi kawan dia adalah reassurance, bahwa saya akan ikut berperan menjaga keamanan kita bersama. Bagi lawan dia adalah deterrence, penggentar. Penggentar ya. Ya, penggentar. Jadi itu diplomasi pertahanan. Selain itu, buku putih pertahanan itu juga menyampaikan informasi kepada pemain swasta. Pengadaan senjata. Ini butuh itu gitu ya. Iya, jadi mereka akan datang. Ini kayak semacam laundry list apa yang dibutuhkan ya untuk memperkuat pertahanan kita gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tidak menginformasikan itu kepada dunia, maka negara-negara ini akan bertanya-tanya. Apa ini intensi Indonesia ke depannya? Apa yang dia miliki dan dia tidak miliki? Apa yang dia miliki yang kemudian bisa menjadi ancamankah gitu atau tidak gitu. Nah, tapi kan buku putih pertahanan terakhir dicetak tahun 2015. Betul, Pak. Nah, zaman Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanan kan belum pernah nyetak. Apakah jangan-jangan karena dianggapnya rahasia? Seharusnya buku putih pertahanan itu setiap tahun atau bagaimana, Pak? Ya, kalau bisa setiap tahun bagus. Tapi sebenarnya kan tidak selalu dinamis seperti itu ya. Perubahan postur pertahanan negara atau di dalam buku putih pertahanan itu juga ada persepsi ancaman. Jadi apa yang dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara itu, strateginya apa. Dan tidak hanya buku putih, kita juga ada doktrin Hanek, doktrin pertahanan negara. Itu juga menyampaikan persepsi ancaman. Nah, hal-hal itu mengapa kemudian Pak Prabowo tidak mengatakan tidak harus gitu ya. Saya sih agak sulit membaca pikiran beliau. Mungkin karena satu, begini, di masa Pak Prabowo itu keluarkan dokumen doktrin pertahanan negara. Doktrin pertahanan negara yang menurut saya cukup menarik. Karena isinya adalah Indonesia secara eksplisit dinyatakan di situ menggelar pertahanannya dengan strategi asimetrik. Asimetrik berarti Indonesia mempersepsikan dirinya sebagai aktor yang lemah menghadapi aktor yang kuat, atau aktor yang kuat menghadapi aktor yang lemah, bisa dua-dua itu. Tapi kata itu menarik bagi saya ya gitu ya. Asimetrisme itu menjadi doktrin. Nah, mungkin dia sudah mengeluarkan itu. Yang selama bertahun-tahun nggak pernah ada soal asimetrik itu nggak pernah ada. Sishankam rata aja kan. Jadi asimetrisme itu erat kaitannya dengan musuh sebenarnya. Jadi musuhnya asimetrik dengan kita kan. Musuh asimetrik itu seperti pemberontak, teroris gitu. Nah, ketika asimetrisme itu jadi doktrin negara, kita jadi bertanya-tanya gitu, kita menghadapi musuh yang mana sebenarnya gitu. Artikulasi ancamannya masih banyak dalam negeri. Masih banyak dalam negeri. Nah, reportnya kemarin kan katanya dalam negeri ya. Iya. Soal Papua justru tidak pernah dibahas di ketiga calon ini. Soal Papua itu harus dimasukkan dalam perdebatan ini, Mas Ali? Ya, Papua itu memiliki tingkat atensi internasional yang tinggi sekali. Tinggi sekali. Apapun yang kita mau katakan tentang Papua, warga internasional akan memberikan judgement.
Sehingga butuh strategi yang spesifik sebenarnya untuk mengujarkan tentang Papua dalam konteks persaingan geopolitik, keamanan, pertahanan, polugri. Jadi ya karena the world is watching. Nah, jadi saya kira mungkin paslon 1, 2 maupun 3 belum ada yang siap untuk mengartikulasikan strategi di Papua dalam konteks itu. Ya karena kalau kita bicara geopolitik, pertahanan, keamanan itu memang begini ya, berbicara dalam logika pertahanan dan keamanan itu berbeda dengan berbicara dalam logika ekonomi misalnya. Dalam keamanan dan pertahanan ada musuh, ada kawan. Ya, jadi kita membicarakan siapa yang menjadi ancaman dan lain sebagainya itu ada di keamanan. Di logika ekonomi, kesejahteraan itu nggak ada musuh. Gitu nggak ada musuh. Ya, jadi bagaimana mengartikulasikan logika seperti itu di Papua? Padahal Papua ini kan udah ya korban udah begitu banyak kan. Korban begitu banyak. TNI Polri udah juga banyak korban. Karena Papua itu indeks global terrorism index kita itu menurun. Dari 37 di tahun 2019 menjadi 24 di tahun 2022 ini kemarin. Jadi keluarnya report itu keluarnya 2023, dia mengevaluasi yang 2022 gitu ya. Nah, jadi dari 37 ke 24 semakin mendekati angka kecil makin buruk. Global Terrorism Index itu. Dia mengukur impact of terrorism. Impact of terrorism itu diukur dengan berapa banyak casualty. Bisa orang meninggal atau jadi korban karena terorisme. Selalu yang ditekankan adalah 2023 tidak ada terorisme. Tapi kalau bicara Papua, 1 tahun bisa 45 sampai 47 serangan. Mendefinisikan Papua ini sebagai terorisme atau juga nggak jelas, Mas. Sangat itu tepat sekali, Pak. Karena orang luar bilang OPM teroris. Di Indonesia bukan. KKB gitu, KKB. Yang di sebagai teroris itu KKB itu tidak ada. KKB. Jadi tahun 2021 Pak Mahfud mengatakan bahwa KKB itu teroris. KKB itu yang mana, Pak? Nggak ada barangnya itu. OPM iya, kemudian ada TPNPB itu juga. KKB tidak ada. Jadi apakah gara-gara itu jadi ambigu kan, jadi termnya aja nggak jelas sehingga ketika harus ke kebijakan juga jadi ragu juga. Betul. Saya kira persoalan dasarnya, Pak, persoalan dasar yang mengakibatkan kebingungan ini adalah ketika kita bicara kebijakan luar negeri, ya, foreign policy, ya dalam bahasa Inggrisnya, kebijakan luar negeri itu adalah perilaku negara dalam interaksinya dengan negara lain. Apakah itu hanya Kementerian Luar Negeri? Semestinya tidak. Kementerian Luar Negeri itu adalah institut para diplomat. Jadi diplomasinya dia. Tapi kebijakan luar negeri itu ditopang 3 pilar setidaknya. Keamanan itu diwakili pertahanan, lapangan banteng, Pejambon, Kementerian Luar Negeri, kemudian Kementerian Keuangan. Ya, ini 3 ini pilarnya sebenarnya. Kalau mau ditambah lagi mungkin Kementerian Kemaritiman, Koordinator Kemaritiman dan Investasi itu juga bisa kalau kita masih mau prioritas GMF. Ini 3 ini ya atau lebih harus in sinkron ya. Harus sinkron. Sebagai sebuah tim melakukan ofensif gitu kan. Dan mereka tidak ada wadahnya sekarang ini. Iya, yang terjadi di lapangan senggol-senggolan sendiri. Nah, ini kan saya mau balik lagi ke arah kebijakan strategis pertahanan yang di era Jokowi kan mau diadakan reorientasi dari darat ke laut ya, kan misinya GMF ya. Maritim ya. Periode pertama. Visi maritim. Walaupun sebenarnya yang kedua juga nggak dihapus sama sekali kan sebenarnya dari segi retorika ya. Tapi mungkin dari segi implementasi kan ke distraksi COVID dan segala macam. Nah, kebijakan menuju orientasi pertahanan laut, apakah sudah progresnya sejauh ini sudah sampai mana ya? Kalau saya menilainya saat ini pertahanan laut itu masih prioritas kedua di bawah darat. Di bawah darat.
Jadi di dalam setiap anggaran pertahanan kita dari tahun ke tahun konsisten darat nomor 1, laut nomor 2, udara nomor 3. Jadi yang paling heavy untuk instrumen justru paling kecil anggarannya. Jadi itu, dan pencapaian pertahanan laut itu agak bercampur dengan MF, Minimum Essential Forces, yang sudah dari zamannya Pak Yuwono. Jadi capaian pertahanan laut bercampur. Jadi apa yang dicapai di pertahanan laut kemungkinan bukan hasil dari GMF gitu yang saya maksud gitu. Bukan hasil dari Global Maritime Fulcrum-nya Pak Jokowi. Masih gitu. Lama. Gitu ya. Terakhir kan ada kebijakan kelautan ya, blueprint kebijakan kelautan. Saya kira arahnya masih kepada pembangunan infrastruktur ya di laut. Di laut ya. Jadi bukan pertahanannya. Saya masih ingat tuh. Angkatan laut yang diperkuat bukan ya? 2016 ya, yang ketika armada itu dibagi 3 kan. Tadinya 2, dibelah lagi. Saya datang waktu itu peresmiannya di Timika. Ya, Pak. Saya nanya ke salah satu Laksamana gitu. Jadi dibagi berapa nih kapalnya? Kan kita ada angka lah, cuma di bawah 150 lah kalau secara ini kapal yang ready. Dia agak ini juga ya, repot Mas memang. Cuma ya mau gimana lagi gitu. Betul. Nah, cuma kan harapan kita kan dibagi 3 terus habisnya diperkuat tuh. Dan itu tidak terjadi kan Mas? Belum. Tidak. Kalaupun beli ada berapa pesawat yang selama berapa kapal yang sebelumnya sudah dipesan. Gitu. Pengadaan alutsista itu juga butuh waktu ya. Jadi memang suatu kebijakan yang lintas kabinet gitu ya saya kira. Dan yang Bapak bilang soal pertahanan laut, aset angkatan laut kita yang hanya 150 tadi, itu pun kebanyakan transport ya. Transport vehicle ya, bukan frigat atau kapal untuk patroli maritim, itu masih kurang gitu. Iya, saya rasa perdebatan kemarin memang terlalu didominasi isu pertahanan ya. Terkait dengan alutsista, terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Nah, sekarang kita mau coba bergeser ke diskusi soal kebijakan luar negeri. Nah, ini kan Pak Anies menawarkan sebuah kebijakan luar negeri di mana berorientasi pada diplomasi budaya. Nah, itu pertama diplomasi ekonomi, Mas. Yang dimunculkan diplomasi ekonomi dulu, bahkan itu yang poin-poin pertama, baru budaya terus segala macam. Dia kan bilang kalau kunjungan ke negara harus bawa delegasi budaya, tidak hanya delegasi ekonomi. Nah, itu realisasinya menurut Mas Ali bagaimana? Kok menurut saya kurang realistis ya. Kalau ada setiap meeting harus membawa delegasi budaya dan budaya di era kontemporer itu satu sudah terdigitalisasi dan berorientasi consumer market. Kami merencanakan pasarnya bukan sesuatu yang diperkenalkan dan kemudian orang artinya begini, ada instrumen-instrumen yang harus didayagunakan, instrumen-instrumen digital yang harus didayagunakan, yang sebenarnya lebih praktis dan lebih realistis gitu untuk mempopulerkan budaya gitu ya. Kayak misalnya kan K-pop itu yang dicontohkan. Betul. Dan Pak Ganjar bilang pakai influencer ya kan. Iya, dia kan bilang kebijakan luar negeri viralisme. Nah, itu bagaimana dibandingkan dengan Pak Anies tuh terkait viralisme dengan diplomasi budaya tuh? Ya, lebih realistis saya kira menggunakan viralisme itu gitu. Walaupun harus hati-hati karena influencer ya kelakuannya tidak bisa dikendalikan. Dia pun harus punya track record yang bagus gitu, artinya di dunia digital gitu ya. Jadi bisa kita pilih dan prioritaskan lah gitu mana yang bagus. Saya kira itu lebih karena memang saya paham ya, Pak Anies itu sangat menginginkan kebijakan luar negeri kita atau perilaku diplomasi kita lebih membawa nilai, membawa value kata dia kan. Dan itu ketika di pertanyaan soal sebelum budaya atau setelah yang soal selatan-selatan itu dia bagus. Itu ketika dia menganjurkan ada
suatu proses diplomasi tersendiri khusus untuk kita menjalin hubungan dengan selatan-selatan, negara selatan-selatan itu bagus. Dan itu menganjurkan bahwa Kementerian Luar Negeri kita itu sekarang under-equipped untuk melakukan itu, karena konsulat-konsulat, KBRI kita masih banyak tuh yang di Bulgaria, Hongaria, yang kagak peninggalan jelas. perang dingin, peninggalan perang dingin, Pak. Dan Kementerian Luar Negeri kita itu tersegmentasi berdasarkan geografi. Betul, ini direktoratnya Amerot dan lain sebagainya. Betul. Yang menurut saya udah nggak relevan, semestinya ada diplomasi ekonomi, diplomasi digital, sektor-sektor begitu, sektor kerja, bukan geografis gitu loh. Nah, ini yang disayangkan ya, kemarin tidak ada sebuah diskusi yang mendalam terkait dengan reorientasi diplomasi, strategi diplomasi yang ya kalau Mas Ali bilang mungkin lebih berorientasi sektor gitu ya. Iya, sektor kerja, budaya termasuk di dalamnya misalnya gitu. Ya jadi kalau mau serius gitu ya, kita restrukturisasi itu Kementerian Luar Negeri. Jadi ada diplomat-diplomat yang seperti lawyer kan, dia punya sektor tertentu, dia di bidang pertanahan atau di bidang apa. Diplomat juga bidang tertentu gitu, dia keahliannya. Gitu. Iya. Kalau dulu kan terkenal yang paling utama itu diplomat dan Hill kan ya. New York, London, Washington, Paris gitu yang paling top yang grade gitu A gitu. Padahal kalau sekarang kan tidak harus seperti itu kan. Kalau selatan-selatan ya harus banyak di Afrika dong. Iya. Gitu loh. Afrika membutuhkan kita kan banyak kan. Soal pangan kah atau soal equipment. Baru-baru ini kayaknya kita mulai punya KBRI di Mozambik misalnya. Gitu. Ya baru-baru ini aja gitu. Nah ini yang ke depan harus lebih banyak. Gitu. Sementara zaman dulu kalau ditugaskan ke Afrika, ke Mozambik atau ke daerah-daerah yang ini kan ngeri gitu kan. Ngeri. Kesannya HIV bla 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 segala macam. Atau lebih buruk lagi kesannya kayak ini diplomat yang ketika pendidikan dia kurang ini ya. Ditaruhnya di situ. Jelek sekali itu. Nggak benar itu kan gitu. Nah, ini sekarang ada isu yang mungkin terkait menghubungkan dengan kebijakan luar negeri juga dengan terkait keamanan, yaitu Laut Cina Selatan. Isu Laut Cina Selatan. Kan Pak Anies menawarkan bagaimana penyelesaian Laut Cina Selatan melalui ASEAN, karena Indonesia harus taking leadership di ASEAN, sehingga nanti secara bargaining position tuh bisa lebih kuat dengan Cina sebagai negara kekuatan militer nomor 2 di dunia, gitu kan. Nah, di satu sisi Pak Ganjar bilang kalau melalui ASEAN itu sangat merepotkan, decision making-nya lama, tidak dinamis, sehingga harus dipikirkan cara yang lebih berorientasi pada Indonesia. Nah, itu menurut Mas Ali bagaimana? Dan saya juga ingat Pak Ganjar bilang revitalisasi bahkan ASEAN. Memang LCS itu pada saat ini mengalami kemandegan dalam pembicaraan tentang Code of Conduct. Mandek. Dan salah satu alasannya... Mandek. Apa penyebab utamanya itu? China tidak mau ke meja perundingan. Dan sedihnya saya harus bilang, karena kita memaksa bareng-bareng ASEAN. China bilang, jangan bareng-bareng. Gue nggak butuh ASEAN gitu ya. Bilateral saja, satu persatu. Ini kan kalian masing-masing punya bagian teritori sendiri di lautnya. Ya kita satu persatu kita bicarakan gitu. Nah, jadi maksud saya begini, memang ASEAN ini punya track record yang agak kurang baik ya dalam diskusi tentang LCS. Dari tahun 2012, di tahun 2016, ASEAN Share itu diintervensi oleh Cina, sehingga dia tidak membicarakan LCS. Jadi saat ini memang untuk mengedepankan ASEAN di LCS, kita harus menggunakan formula ASEAN minus. Who are which states? Mana negara-negara yang tidak tertarik untuk membuat keputusan ini harus di-exclude. Harus di-exclude. Supaya tidak mengganggu ya. Betul. Mengganggu negosiasi. Karena di ASEAN itu prinsipnya consultation and consensus, ya musyawarah mufakat, dan setiap negara punya veto.
Repot. Dan itu kan sebenarnya warisan zaman Pak Harto. Kan, Pak Harto. Nah, dulu Pak Harto sangat disegani oleh ASEAN. Ya, di ASEAN dia mempunyai leadership. Karena dialah yang bikin, gitu kan. Nah, tapi ketika kemudian Orde Baru runtuh, diganti oleh presiden kan tidak sekuat Pak Harto mempengaruhi ASEAN. Betul. Nah, kalau ini gimana dengan Pak Jokowi selama ini bagaimana? Maksudnya kepresidenannya di ASEAN tuh sebenarnya bagaimana ya dalam mencoba memperjuangkan kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan selama ini? Ya, menurut assessment Mas Ali. Kalau Pak Jokowi memperjuangkan kepentingan Indonesia di Laut Cina Selatan tidak lewat ASEAN. Jadi memang karena dia punya hubungan sendiri dengan kakak besarnya dong. Karena kepentingan kita kan di Laut Cina Selatan itu menjaga supaya kehadiran China itu bisa kita kendalikan, gitu ya. Tidak terjadi eskalasi konflik, gitu ya. Laut Cina Selatan itu bermasalah karena tidak ada code of conduct. Code of conduct itu adalah bagaimana pengguna laut beroperasi di lautan supaya keamanan navigasi bisa dicapai, gitu ya. Keamanan navigasi itu adalah kepentingan di atas semuanya, ya. Apakah dia itu bersengketa atau tidak, semua yang menggunakan laut punya keamanan navigasi. Itu tidak ada. Nah, oleh karena itu kita harus mengatasi persoalan-persoalan. Kita harus berada di atas persengketaan ini untuk sementara. Kita buat dulu code of conduct. Maka dari itu Pak Ganjar kan membuat kesepakatan sementara, interim agreement, ya kan? Interim atau katakanlah interim code of conduct. Jadi setidak-tidaknya untuk keamanan navigasi sudah ada code of conduct-nya. Misalnya begini, kalau terjadi kedaruratan di laut, tiba-tiba ada kapal yang karam, ya, siapa yang menyelamatkan? Kalau nanti tidak ada code of conduct, ada kapal yang menyelamatkan dari negara lain masuk ke ZTE dikarenakan itu adalah suatu pelanggaran dan terjadi eskalasi. Nah, coba ini yang harus dibicarakan. Mas, kalau ini kemarin kan Cina mengeluarkan peta baru mereka dan beberapa wilayah di ASEAN itu kan kesenggol gitulah, termasuk Indonesia juga kena ini. Nah, apakah dengan pengumuman peta baru Cina ini juga akan mempengaruhi hubungan kita di regional juga dan juga dengan Cina? Kalau saya menganjurkan langsung gitu ya, kalau China mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kita bisa nilai agresif, kita bicarakan dengan China empat mata. Nggak usah sama Presiden Jokowi dengan Xi Jinping ya. Jangan pakai publik, iya. Hubungannya karena kebetulan cukup baik kan. Iya, karena keluarnya kebijakan-kebijakan ini harus kita klarifikasi dulu. Apakah ini dari PKC pusat, Partai Komunis Cina pusat? Apakah tahu tentang ini? Atau ini adalah kerjaan orang-orang di lapangan yang memang kalau kita lihat Laut Cina Selatan itu adalah lokasi geografis jauh sekali dari Beijing. Iya. Jauh sekali. Mungkin Beijing tidak tahu apa yang dikerjakan oleh perwira-perwira di Laut Cina Selatan, oleh petugas-petugas PKC di Laut Cina Selatan itu. Jadi harus kita klarifikasi dulu. Nah, apa implikasi nyatanya? Nah, jadi kalau memang ada pengetahuan dari Beijing, ya kita harus klarifikasi ke mereka. Kalau ini tidak Anda tarik, kita akan beri warning. Kita akan panggil duta besar Anda. Gitu. Baru itu memang, publiknya kan. Jadi memang di Cina ini kadang-kadang suka ada ketidaksinkronan ya antara militer dengan Partai Komunis gitu kan. Walaupun sekarang di era Xi Jinping kan dia sudah memusatkan kekuasaannya ya dengan mengalokasikan orang-orang dekatnya di Partai Komunis dan di militer juga gitu. Tapi kan kadang-kadang di lapangan juga sering terjadi ketidaksinkronan, dan itu mungkin yang perlu diklarifikasi, makanya perlu temporary code of conduct menurut Mas Ali gitu ya. Tapi itu hanya dari paslon 3 ya, paslon 1, 2 kalau urusan paslon 1, 2. Coba saya ingat-ingat dulu. Kalau dari Anies ASEAN. Ini apa namanya? Realistis nggak sih? Ya itu tadi kalau saya bisa nambahkan ya dari Pak Anies, kalau memang mengedepankan ASEAN minus X. Formulanya harus ASEAN minus X.
jangan ada Cambodia di situ, karena dia nggak punya laut Cina Selatan. Jangan ada Myanmar di situ, dia ada di sebelah barat. Dia ke laut India situ lebih lebih punya ini kepentingan. Jadi ASEAN -X yang punya kepentingan saja. Kalau dari paslon 2, Mas Bowo? Kalau belum sempat mendiskusikan. Ini di materi juga nggak ada kan ya di visi misi. Kalau di visi misinya tuh bagaimana tuh? Pak Prabowo itu penekanannya pada negara ini kaya, ya bisa beli alutsista dan aman, punya kekuatan militer yang adidaya ya, yang bisa menakutkan. Menakutkan. Itu lebih inward looking kan itu ya. Jadi ada kontradiksi yang saya deteksi dari visi misi Pak Prabowo, kan dia mengatakan good neighborliness. Iya, itu. Kemudian as soon as he said good neighborliness, dia bilang negara-negara asing ada sejarah merampok atau mencuri sumber daya alam Indonesia. Yang berarti tidak hanya nationalistic tapi juga xenophobic. Jadi mau yang mana nih Pak? Mau good neighborliness atau nationalist gitu kan? Ya kan? Padahal secara diplomasi itu pendekatan yang beda sekali kan. Jadi mungkin itulah strategi dia, membuat musuh bingung gitu kan, membuat kira orang menebak-nebak terus gitu kan. Ya itu saya kira untuk penguatan pertahanan dari Pak Prabowo itu bagus sebenarnya. Ya memang kemandirian di dalam keamanan maritim itu penting. Itu penting. Oke. Nah ini mungkin terakhir saya akan mencoba mengangkat isu konflik Israel-Palestina. Ini kan biasanya isu konflik Israel-Palestina dipakai oleh para kandidat untuk menggapai suara Islam, memilih Islam kan. Tiga-tiganya soalnya. Tiga-tiganya ada soal Palestina, ada semua gitu. Nah, dalam konteks kebijakan luar negeri terkait dengan konflik Israel-Palestina, posisi ketiga paslon menurut Mas Ali bagaimana? Ya, kalau Pak Anies menyampaikan Palestina perlu kita kedepankan, kita bela sebagai bangsa yang tertindas, gitu ya. Pak Ganjar menyebut juga soal itu, gitu ya, menyebut juga sebagai mainstreaming, gitu ya, di dalam upaya kebijakan luar negeri kita. Saya kira membacanya adalah kita mengupayakan two-state solution. Two-state solution ini agak rumit. Karena tidak ada dari tiga paslon ini tidak ada yang mengelaborasi persoalannya. Cuma mencantumkan, tapi seperti apa nggak terlalu jelas ya. Mention aja gitu. Karena two state solution berarti kita akan terlibat di dalam diplomasinya. Kalau kita terlibat dalam diplomasinya, to some extent kita harus berbicara dengan diplomat Israel dan kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. That's problematic karena itu artinya semua hubungan diplomatik dengan Israel harus bawah tangan. Nggak kelihatan. Bawah tangan buat orang kedua. Orang kedua di balik layar dan lain sebagainya. Ya ketemu di restoran kita nggak tahu gitu kan caranya gitu. Nah itu jadi rumit. Gitu. Nah kalau Pak Prabowo ini lagi jadi karena dia membela Palestina tapi kemudian jangan seperti Gaza. Ya kita harus punya kekuatan militer yang kuat supaya tidak ditindas negara lain seperti Gaza. Jadi padahal Gaza sudah bertahan hampir 100 hari kan ini luar biasa juga sebenarnya kalau itu kan. Udah dibombardir seperti itu ya luar biasa. Pejuang dari saudara-saudara kita di Palestina. Jadi ya mungkin saya juga bingung aja membacanya karena cukup banyak yang kagum dengan bagaimana Hamas bisa melakukan operasi di tanggal 7 itu. Dan mempertanyakan intelijen Israel kemana aja gitu kan. Kok malah bisa terjadi seperti itu. Dan luar biasa adalah bikin terowongan. Saya 2008 waktu Caslit terjadi, saya kan ke sana liput ke Gaza. Saya termasuk lihat ke terowongan-terowongan itu masih terowongan yang tanah gitu loh. Belum kayak kemarin kita lihat udah beton, besi segala macam luar biasa gitu. Saya kira Indonesia ke depan kalau persoalan Israel Palestina, tolong jangan terperangkap dalam good and bad, evil and good gitu ya, yang biasa kedepankan oleh Amerika Serikat. Membuat Hamas, misalnya, Hamas adalah organisasi teroris, oleh karena itu harus kita habisin.
simplistic framework seperti itu, it's not helping. It's not helping, it's just making things worse. Jadi kita perlu, ya kalau memang kita mau membela bangsa yang tertindas dan lain sebagainya, ya ini akar masalahnya apa sebenarnya, gitu. Dan itu yang harus diselesaikan. Tapi maksudnya yang pertanyaan paling mendasar, apakah Indonesia memang mempunyai leverage dengan konflik Palestina dan Israel, mengingat dari segi geografis kan kita di Asia Tenggara, ini kan di Timur Tengah jauh. Betul. Ya. Tapi saya dengar kemarin Bu Retno sebagai pembicara di berbagai forum itu cukup disegani ya Mas ya, untuk urusan Palestina ini. Iya. Ya karena kita mewakili negara Muslim yang salah satu yang terbesar di dunia, jadi kita memang punya legitimasi di situ. Memang Indonesia didengar, ditunggu pendapatnya karena statusnya itu. Ya, jadi kita negara dengan populasi Muslim terbanyak, tapi bisa menjaga negara kita tidak negara Islam gitu. Itu yang ya sesuatu yang kita sendiri juga sulit menjawabnya ya. Kok bisa gitu. Tetapi banyak negara lain yang juga ingin seperti itu gitu. Negara-negara lain bangsa Muslimnya itu tidak terlalu sebebas di Indonesia. Iya, ya. Ya, Islam di Indonesia sangat bebas. Ya. Bahkan kayak Mesir atau yang lain kan ditekannya lebih ini. Masjid diintervensi, nggak bebas bikin masjid kalau di sini. Gampang sekali orang minta sumbangan, kita bikin masjid ya. Setiap jalan ada yang minta sumbangan, oke gitu aja. Iya. Nah, sekarang sebagai penutup, menurut Mas Ali bagaimana penilaian Mas Ali terhadap 3 kandidat capres ini dalam perdebatan kemarin dari segi kebijakan luar negeri, siapa yang paling bagus? Ya, kalau saya menilai itu yang banyak, saya suka yang memberikan banyak data. Mungkin karena saya akademisi ya. Jadi kalau paslon itu saya nilai yang memberikan data atau tidak memberikan data. Gitu ya. Datanya benar atau datanya keliru, gitu aja. Ya, yang paling banyak memberikan datanya paslon 3. Memang kuat sekali mereka di data. Dan pasokan datanya paling baru ya. Luar biasa. Ya memang alumni hubungan internasional UI juga ada yang di dalam situ. Saya juga kenal dulu bekas mahasiswa saya, jadi saya tahu dia mau mahasiswa yang bagus. Jadi datanya bagus. Nah, kedepannya saya kira yang juga harus bagus itu framework debatnya. Framework debatnya. Supaya nggak yang elementer ini ya? Iya, less ceremony maybe, more substance gitu ya. Memang moderator sangat berperan, tidak bisa hanya harap tenang. Ya itu ya. Kita di forum ini, kita udah di podcast ini sudah mengkritik berkali-kali ya bahwa format debat ini cocok untuk cerdas cermat, bukan debat calon presiden dan kepala pemerintahan, karena kan memang kalau kepala pemerintahan dan calon presiden itu harus diberi waktu ruang yang cukup banyak untuk memberikan pendapatnya secara komprehensif maksimal 15 menit gitu, bukan cuma 4 menit. Terus kemudian merespon cuma diberi waktu 2 menit, 1 menit gitu kan. Nah itu kan menjadi sangat tidak efektif. Karena ya saya tahu nih kayaknya tujuannya untuk mencari soundbite. Soundbite untuk nanti di Twitter, di TikTok gitu kan, di sosial media lain, Instagram. Ya menurut saya itu syah-syah aja, tapi jangan menjadi sebuah misi ya dalam perdebatan ini. Karena yang paling penting adalah supaya masyarakat tahu ya dalam hal kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan gitu kan. Dan jangan takut saling serang. Even personal. Personal, gitu ya? Kebijakan saling serang. Sini baperan kok Mas. Di Indonesia sih baperan. Karena kita itu memilih seseorang yang nantinya akan dapat fasilitas dan gaji yang kita bayar dari teks kita. Selama 5 tahun sangat berkuasa gitu kan. Wah, harus kita tahu luar dalam isinya. Gitu. Iya. Gak masalah. Gitu. Iya, baik Mas Ali, terima kasih banyak atas insight-nya, ilmunya, dan pendapatnya ya. Kita sangat tercerahkan dalam diskusi hari ini. Mudah-mudahan masyarakat menjadi lebih tercerahkan terhadap
isu-isu pertahanan dan kebijakan luar negeri yang sayangnya tidak terlalu banyak dielaborasi di debat calon presiden ketiga kemarin. Nah, kalau perlu saya sampaikan berdasarkan data dari survei Litbang Kompas ya, bahwa dari debat calon presiden ketiga kemarin, itu Anies yang puas 71,4%, yang tidak puas 26,3%. Kemudian untuk Prabowo yang puas 48,9%, yang tidak puas 50,4%. Kemudian untuk Ganjar ya, yang puas itu 79,7%, yang tidak puas 18,8%. Nah, ini merupakan mungkin salah satu referensi dari sebuah survei yang dilakukan oleh media ya. Tetapi kan kita akan melihat lagi di survei-survei berikut. Sebenarnya yang paling penting adalah survei dari masyarakat ya. Itu bagaimana, apakah pengaruh dari debat ini terhadap popularitas Pak Prabowo terutama. Karena kan selama ini Pak Prabowo dianggap sebagai leading contender yang popularitasnya itu sekarang hampir double ya dibandingkan dua kandidat. Jadi kita akan lihat nanti di survei berikutnya siapa yang akan memenangkan, yang mendapatkan keuntungan dari debat capres ini. Ya, segitu dulu episode Cakep kali ini. Nantikan episode selanjutnya hanya di TV One News. Jangan lupa subscribe di YouTube. Sampai jumpa pemirsa dan tetap sehat selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.